Pertama-tama, membuat user dan memberikan hak akses di MySQL, di mana kita masuk MySQL sebagai root. Selanjutnya, membuat user baru, yaitu USR toko 1, dan passwordnya pas toko 1. Kemudian, memberikan hak akses penuh pada semua database dan tabel kepada user. Lalu, exit untuk logout. Selanjutnya, login lagi dengan user baru USR toko 1. Lalu, membuat database baru dengan nama toko utama dan memilih sebagai database aktif. Kemudian, membuat tabel customer dan mengisi data ke tabel customer. Bisa dilihat pada gambar. Lalu, membuat tabel pesan dan mengisi data ke tabel pesan sesuai yang ada di gambar. Membuat user dan tabel di Oracle. Membuat user baru di sini menggunakan USR toko 2 dan memberikan hak akses ke user. Lalu langsung login dengan user baru. Selanjutnya, membuat tabel customer dan mengisi data ke tabel customer bisa dilihat pada gambar. Dan membuat tabel pesan dan mengisi data ke tabel pesan bisa dilihat pada gambar. Jalankan ODBC dengan mode administrator, lalu pilih MySQL dan tekan Add. Lalu, pilih MySQL ODBS ANSI Server. Isikan parameter, bisa dilihat seperti pada gambar. Jika sukses, maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya yaitu konfigurasi Oracle Server. Nah, yang pertama buka Notepad dengan menggunakan mode administrator, lalu masukkan parameter. Nah, parameter ini digunakan untuk menentukan informasi koneksi yang diperlukan untuk menghubungkan ke basis data target. Seperti dalam hal ini adalah MySQL. Untuk hs_fds_connect_info sama dengan mysql_db menunjukkan bahwa koneksi HS harus menggunakan informasi koneksi yang terdaftar di Oracle Net Listener dengan alias mysql_db. mysql_db ini harus didefinisikan dalam file listener.ora dan tnsnames.ora yang berisi informasi tentang cara terhubung ke server SQL. Lalu simpang dengan nama init mysql_db.ora. Jika sudah, buka listener.ora dan tambahkan parameter pada baris yang ditentukan. Seperti parameter sid_des. Dalam konfigurasi Oracle Listener digunakan untuk mendefinisikan pengaturan spesifik untuk sebuah instance atau layanan tertentu. Selanjutnya, buka file tnsnames.ora, kemudian tambahkan parameter seperti yang tertanda pada panah parameter ini, pada panah. Parameter ini digunakan untuk mendefinisikan bagaimana Oracle akan terhubung ke layanan gateway HS yang menghubungkan ke MySQL. Nah, berikut adalah penjelasan tentang setiap parameter dalam blok mysql_db. Kemudian save ulang filenya, jalankan aplikasi service, lalu restart service Oracle Extends Listener. Lalu membuat skema baru di Oracle dengan nama user toko 3 dan memberikan hak akses. Lalu langsung login ke user toko 3 dan buat tabel belanja dan diisi dengan data seperti yang ada di gambar. Selanjutnya membuat database link dan view. Membuat database link untuk MySQL di Oracle, lalu membuat view customer di Oracle untuk data user toko 1 dan MySQL. Selanjutnya, membuat database link antara user toko 2 di Oracle dan juga membuat view customer untuk data user toko 2 ke Oracle. Lalu, buat view untuk menggabungkan data dari user toko 1 dan user toko 2. Fungsi join di sini menggunakan inner join. Jenis join yang digunakan untuk menggabungkan baris dari dua tabel atau view berdasarkan kondisi tertentu. Hanya baris yang memenuhi kondisi join yang akan disertakan dalam hasil. Lalu, buat
juga view dengan fungsi join untuk data pesan dari user toko 2 yang isinya sama seperti user toko 1. Lalu buat view untuk menggabungkan semua data pesan dengan operasi union all. Union all sendiri adalah operasi yang digunakan untuk menggabungkan hasil dua query dari dua query tanpa menghilangkan duplikasi baris. Semua baris dari kedua query akan ditampilkan dalam hasil akhir.